Halo Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Jumat 19 Januari 2024. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Anissa Redi. Seperti biasa pemirsa, kami akan menginformasikan berita aktual seputar Sumatera Utara selama 1 jam ke depan. Berikut kita awal informasi selengkapnya. Kapolres Pelabuhan Belawan bersama jajaran melayat ke rumah duka remaja 17 tahun korban meninggal dunia yang diduga tertembak polisi pada saat tawuran di Belawan, Kota Medan beberapa waktu lalu. Kapolres berjanji akan menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Selain memberikan tali asih ke keluarga korban, pihak keluarga juga meminta Kapolres Pelabuhan Belawan untuk mengusut tuntas tewasnya korban. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban mengatakan saat melayat di rumah duka menyampaikan bela sungkawa ke keluarga korban. Pihaknya juga akan terus menyelidiki kasus penembakan tersebut yang menewaskan korban hingga tuntas. Ya, jadi kita datang menyampaikan rasa bela sungkawa sekaligus menyampaikan bahwa kami dari pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk terkait perkara ini. Kemudian kami juga menyampaikan kepada pihak keluarga tadi, dan mereka juga menyampaikan bahwa pihak keluarga juga ikhlas akan kejadian ini. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Polres Pelabuhan Belawan telah membentuk tim Satgas Anti Tawuran dan berharap warga terutama para orang tua dapat memberikan perhatian lebih kepada anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam aksi tawuran antar remaja yang terus berulang. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Toba Samosir menerima pelimpahan barang bukti dan tersangka kasus dugaan penistaan agama yang sempat menggegerkan publik dan viral di media sosial beberapa waktu lalu. Kasus dugaan penistaan agama itu dilakukan tersangka LDS yang berdomisili di Sorong, Papua Barat terkait konten ujaran kebencian dan penistaan agama. Melalui postingannya di media sosial pada akun Snack Video, hal itu dilakukan tersangka di kedai tuak di Lumban Nabolon, Desa Dolok Saribu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba pada Sabtu 25 November sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelimpahan tersebut diterima oleh Kejaksaan Toba Samosir dari penyidik Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Utara di kantor Kejaksaan Negeri Toba Samosir pada hari Kamis kemarin. Kepala Seksi Intelijen Kejari Toba Samosir, Oloan Sinaga, mengatakan Kejaksaan Negeri Toba Samosir telah menerima pelimpahan barang bukti beserta tersangka dari penyidik Polda Sumatera Utara dan Kajatisu terkait kasus dugaan informasi dan transaksi elektronik. Oloan menjelaskan setelah berkas dinyatakan lengkap, tersangka langsung ditahan di rumah tahanan kelas 2B Balige. Selanjutnya, pihak Kejari Toba Samosir akan menyiapkan dakwaan dan menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Balige, Kabupaten Toba, agar secepatnya disidangkan. Oloan juga menjelaskan bahwa tersangka LDS saat melakukan dugaan penistaan agama dengan ujaran kebencian kepada kelompok tertentu atas situasi konflik yang ada di Palestina saat ini. Jadi hari ini pihak dari Polda Sumut bersama dengan rekan-rekan dari tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan proses tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti terkait dengan tersangka penistaan agama yang terjadi sempat viral di Kabupaten Toba tanggal 25 November 2023 di sebuah warung tua di Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan. Keluarga korban RF remaja yang tewas akibat diduga terkena peluru nyasar oknum polisi saat membubarkan tawuran di Kecamatan Medan Belawan beberapa waktu lalu mendatangi Propam Polda Sumatera Utara untuk melaporkan oknum yang diduga menembakkan senjata api. Laporan tersebut dilakukan karena pihak keluarga menduga tewasnya RF akibat peluru dari oknum polisi yang mencoba melerai tawuran yang terjadi di Kecamatan Belawan pada Selasa malam. Diketahui seorang remaja berinisial RF ditemukan di pinggir jalan dengan kondisi terluka parah di bagian kepala.
Korban pada saat ditemukan oleh warga setelah polisi meninggalkan lokasi kejadian. Peristiwa tawuran yang diduga dilakukan antar remaja dan warga sekitar sempat mendengar 2 kali letusan senjata api oleh pihak kepolisian yang ingin membubarkan tawuran tersebut. Terkait hal tersebut, kuasa hukum korban, Helmax Alex Tampubolon, kepada awak media mengatakan jika oknum yang dilaporkan pihaknya belum mengetahui siapa yang menembakkan senjata api tersebut. Jika benar dari senjata api milik polisi yang menewaskan RF, sangat disayangkan karena seharusnya tembakan itu untuk peringatan dan sifatnya untuk melumpuhkan, bukan mematikan. Untuk itu dirinya berharap kepada pihak Bid Propam Polda Sumut agar memproses laporan yang dibuat agar bisa memberikan titik terang terkait kematian RF. Karena kami pada saat ini ada di bidang propam, yang pasti kita laporkan itu diduga oknum kepolisian. Kalau terlapor ada kira-kira berapa orang Bang? Untuk terlapor kan saat ini kan masih belum diketahui berapa jumlahnya dan siapa pelakunya, karena memang kejadian itu secara singkat dan spontan, yang mana mungkin nanti bisa dilihat pada saat itu ada mobil patroli polisi ya, yang melintas dan diletuskanlah kalau nggak salah suara tembakan. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal berhasil menangkap 2 kurir antar provinsi dan mengamankan 116 kg ganja kering siap edar serta 1 unit mobil minibus. 1 unit mobil warna hitam di-stop petugas Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal di Desa Rau-Rau Dolok, Kecamatan Tambangan, Mandailing Natal, yang diduga membawa narkotika golongan 1 jenis ganja. Saat digeledah mobil minibus tersebut, petugas berhasil menemukan 2 orang yang bertindak sebagai kurir dan mengamankan ganja kering sebanyak 116 kg dari 5 karung. Kemudian petugas membawa kedua kurir antar provinsi dan barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kedua kurir ganja berinisial DP dan MF ini merupakan warga Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Membawa ganja dari Kecamatan Tambangan dari salah satu bandar yang rencananya akan dibawa ke Sumatera Barat. Kapolres Mandailing Natal AKBP Reza Khairul Akbar Sidik mengatakan dari pengakuan kedua kurir ini mereka mendapatkan upah sebanyak 20 juta dari bandar narkoba di Sumatera Barat. Dan sudah 2 kali mereka menjemput ganja dari Kecamatan Tambangan yang disuruh bandar di Sumatera Barat. Di Jalan Umum Simpang Tambangan, tepatnya di Desa Laro Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Madinah, telah tertangkap tangan 2 orang pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat barang bukti sebanyak 116 bal. Perlu rekan-rekan ketahui, dalam 2 tahun terakhir inilah hasil pengungkapan yang terbesar ya selama 2 tahun terakhir ini, sebanyak 116 bal yang dimasukkan ke dalam 1. Kasus narkoba kali ini terbesar dalam kurun waktu 2 tahun. Kepada kedua tersangka akan dikenakan hukuman seumur hidup atau maksimal 10 tahun penjara. Komplotan sindikat pencurian spesialis kaca spion mobil mewah dibekuk tim unit Jatandra Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan. Berbagai wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara, dan dari 2 total 6 orang komplotan ini berhasil ditangkap polisi. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan saat para pelaku komplotan sindikat pencurian spesialis kaca spion mobil mewah beraksi di Kota Medan beberapa waktu lalu. Komplotan yang terdiri dari 6 orang remaja kerap mengincar kaca spion mobil mewah untuk dipatahkan dan dicuri. Petugas unit Jatandra Satreskrim Polrestabes Medan membekuk 2 dari total 6 tersangka yakni DP dan RCM. Berdasarkan penyelidikan dan interogasi petugas kepada kedua tersangka, mereka mengaku mengincar kaca spion mobil mewah untuk dicuri sebab dapat dijual kepada penampung spion hasil curian yakni seorang berinisial WK yang kini dalam pengejaran petugas. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan aksi para tersangka ini telah viral di media sosial dan cukup meresahkan warga Kota Medan. Jadi kedua pelaku ini ya
setelah mobil yang tadi si korban Johan tadi itu menjual kaca spionnya kepada saudara AT seharga Rp300.000 dan selanjutnya ya saudara tersangka DP dan RCH ini mendapatkan imbalan sebesar Rp100.000. Kedua tersangka mengaku menggunakan uang hasil penjualan spion curian untuk membeli narkoba dan melakukan judi online. Polisi kini memburu 4 tersangka lainnya yakni K, WA, dan WK. Keduanya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Seratusan warga yang tergabung dalam kelompok Tani Perjuangan menduduki lahan sengketa perusahaan perkebunan sawit swasta di Batubara. Warga mengklaim lahan tersebut di luar hak guna usaha atau HGU perusahaan. Sudah sepekan terakhir warga menduduki lahan sengketa PT Sokvindo Perkebunan Tanah Gambus di Desa Simpang Gambus, Kecamatan 50 Batubara. Mereka mendirikan gubuk dan tenda di lokasi, bahkan sebagian warga ada yang menginap dan memasak di lokasi. Ketua Kelompok Tani Perjuangan Ruslan Sinaga mengatakan sengketa lahan antara warga dengan pihak perusahaan sudah terjadi sejak tahun 1970 silam. Menurutnya dahulu lahan tersebut merupakan permukiman warga yang diambil alih perusahaan hanya dengan membayar ganti rugi tanaman. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke berbagai instansi mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Namun hingga kini tidak kunjung ada penyelesaian. Berdasarkan sertifikat HGU yang dikeluarkan oleh pemerintah, luas lahan HGU PT Sokvindo Perkebunan Tanah Gambus seluas 3.373 hektar. Tetapi setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional, luas lahan yang dikelola perusahaan ternyata 3.845 hektar, di mana ada kelebihan 472 hektar. Warga berharap pemerintah tidak memperpanjang HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut sebelum mengembalikan kelebihan lahan kepada masyarakat. Kumpul dengan masyarakat Desa Simpang Gambus menuntut hak kami yang digarap oleh PT Sokvindo pada tahun 70. Jadi harapan kami kepada pihak pemerintah agar ini segera diselesaikan. Jadi pada tahun 77 kami sudah berjuang sampai saat ini belum membuahkan hasil. Sampai ke mana, ke DPR RI, ke BPN RI, ke Mabes, ke One Team Press, itu semua. Sementara itu sejumlah wartawan yang akan mengkonfirmasi ke pihak PT Sokvindo Perkebunan Tanah Gambus tidak dapat bertemu dengan manajemen. Petugas pengamanan di pos jaga menyebutkan manajer sedang tidak berada di tempat. Kembali masifnya aksi tawuran remaja dinilai memiliki beberapa faktor utama, diantaranya faktor kehidupan sosial serta tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Ini menjadi faktor pemicu mudahnya konflik horizontal terjadi. Rekaman video amatir ini memperlihatkan terjadinya aksi tawuran remaja antar lorong di kawasan Medan Belawan. Akibat dari tawuran ini, seorang remaja berinisial RF dikabarkan tewas karena menderita luka di bagian kepala. Pada video amatir lainnya yang direkam oleh personil Polsek Belawan, terlihat mobil polisi diserang oleh para pelaku tawuran dengan lemparan batu dan balok kayu, sehingga membuat petugas kepolisian yang berada di dalamnya kewalahan. Pakar kriminolog Riyadianto Sidi mengatakan, masifnya tawuran di kawasan Belawan dapat diduga akibat dari faktor sumber daya manusia yang ditinjau dari tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga menjadikan kekerasan sebagai salah satu jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini menurutnya harus menjadi perhatian bersama pemerintah dan tidak hanya menjadi tugas kepolisian. Terjadi tawuran di Belawan itu banyak faktor ya, mulai dari lingkungan sosial, ekonomi dan seterusnya. Tentu saja pemicunya yang tidak kalah adalah salah satunya lingkungan atau faktor yang ada di situ, tambah lagi dengan fungsi sosial, fungsi kontrol orang tua yang kurang memadai ya, lingkungan juga, sosial juga. Nah, ini menjadi salah satu faktor pemicu sehingga terjadinya kejahatan-kejahatan termasuk tawuran yang dilakukan oleh masyarakat. Pihak kepolisian diharapkan melakukan langkah preventif dalam memetakan lokasi yang dianggap rawan terjadinya tawuran. Bersama pemerintah juga menerapkan strategi agar konflik yang telah berjalan puluhan tahun ini dapat dihentikan.
Pemirsa, kini kita masuki berita pilihan rakyat selengkapnya. Tetaplah bersama kami. Ya ampun. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Apa aja pilihan kau? Ada Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama saja kau sama. Banyak kan? Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Rudi Fernando Sianturi, melakukan kunjungan kerja tahun 2024 di Lapas Kelas 2A Rantau Perapat dalam rangka monitoring dan evaluasi serta menjaga netralitas ASN dalam pemilu 2024 mendatang. Kunjungan kerja Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Rudi Fernando Sianturi di Lapas Kelas 2A Rantau Perapat meninjau langsung fasilitas dan sarpras yang ada di Lapas Rantau Perapat seperti area dapur lapas, blok hunian, dan area pelayanan. Kadif Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Rudi Fernando Sianturi, juga menyapa seluruh warga binaan Lapas Rantau Perapat. Dan ia menyampaikan beberapa poin penting kepada jajaran Lapas Kelas 2A Rantau Perapat untuk mengimplementasikan 3 kunci pemasyarakatan maju dan back to basic, seperti deteksi dini gangguan kamtib, berantas narkoba, sinergi dengan APH, serta back to basic. Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Rudi Fernando, secara tegas menyampaikan kepada seluruh jajarannya sebanyak 39 lapas dan rutan di Sumatera Utara agar tetap menjaga integritas seluruh ASN dan tetap menjaga netralitas dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Kita menyampaikan ke jajaran agar petugas pemasyarakatan netral, sebagai ASN harus netral, tidak berpihak kepada calon, bahwa kita memastikan juga hak-hak warga binaan yang ada di lapas rutan terpenuhi untuk dapat memilih siapa pimpinan yang diharapkan sesuai dengan hati nurani dan pilihan mereka. Pihaknya akan memastikan seluruh warga binaan pemasyarakatan yang berada di lapas atau rutan di Sumatera Utara nantinya dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 sesuai dengan pilihan hati nurani yang mereka inginkan. Beredarnya video di Kota Medan tentang dugaan mengarahkan ASN mendukung salah satu capres-cawapres dilaporkan tim hukum nasional Anies Muhaimin Sumut ke Bawaslu Sumut. Pihaknya akan memberikan hadiah 5 juta rupiah bagi yang memiliki bukti kecurangan berupa pengerahan TNI Polri maupun ASN untuk memenangkan salah satu paslon.
Setelah beredarnya dugaan rekaman Forkopimda Kabupaten Batubara untuk memenangkan salah satu capres-cawapres serta mengerahkan dana desa, kini Pemko Medan disorot terkait beredarnya video yang diduga sejumlah ASN di lingkungan Dinas Pendidikan yang memberi pengarahan kepada PGRI agar mendukung salah satu paslon capres dan cawapres. Video itu lantas dikasuskan oleh pelapor ke Bawaslu Sumut serta mendapat pendampingan advokasi dari Tim Hukum Nasional Amin Sumut. Laporan indikasi pelanggaran pemilu itu dibuat pada Selasa 16 Januari lalu ke Bawaslu Sumut. Selain melakukan pendampingan advokasi bagi pelapor, Tim Hukum Nasional Amin Sumut membuka peluang bagi siapa saja warga masyarakat yang berada di lokasi kejadian dan mengambil video bukti ada dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu terutama pengarahan TNI Polri dan ASN akan berjanji diberi imbalan 5 juta rupiah. Oleh karena itu kami akan memberi reward ataupun atensi ataupun hadiah kepada masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara yang berani maju untuk melaporkan ASN TNI Polri yang melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang Pemilu tahun 2024. Dan kami akan melindungi dengan jiwa raga kami untuk membela kepentingan daripada masyarakat itu demi tegaknya demokrasi sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2024. Berkunjung ke Medan, putra Ganjar Pranowo Muhammad Zinedin Alam Ganjar menghadiri acara cakap-cakap fotografi bersama komunitas foto Medan. Ia berbagi pengalamannya kepada fotografer Medan. Mengikuti sejumlah agenda di Medan, Muhammad Zinedin Alam Ganjar menghadiri acara cakap-cakap fotografi bersama yang didampingi oleh narasumber profesional fotografer seperti Edward Angin dan Ferdi Siregar di Cafe Jalan Darussalam Medan kemarin. Acara tersebut dihadiri ratusan audiens yang berasal dari komunitas fotografi Kota Medan. Alam menceritakan asal mula bagaimana dirinya mulai menyukai dunia fotografi. Ia sedang membagikan pengalaman dan ceritanya melalui foto-foto yang dibagikannya melalui kanal media sosial milik pribadinya. Ditanya soal masa depan dunia fotografi, Alam menilai dunia fotografi saat ini masih menjadi hobi baginya. Dalam membagikan pengalaman perjalanannya selama berkeliling, dari apa yang diperoleh Alam selama ini, ia ingin orang bisa merasakan apa yang didapatkannya selama mencari pengalaman berkeliling, sehingga fotografi tersebut bisa menjadi perantara komunikasi dirinya dengan pengikutnya di media sosial. Beberapa hari ke depan, aku mau capture semuanya, tapi dari perspektifku sendiri. Jadi kita nggak ngomongin soal teknis, tapi soal sekiranya apa yang nanti orang-orang bisa dapat dari kacamataku juga. Pun ini sebagai hobi dan kebutuhanku buat sharing-sharing pengalamanku juga, karena aku ngerasa yang mau aku bagikan ke audiens, ke teman-teman itu bukan dari fotografinya malahan, tapi dari cerita di baliknya itu. Kita berikan dulu cepat. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran Arief Rosyid Hasan berbincang dengan sejumlah kaum milenial di kantor tim kampanye daerah. Rosyid memberikan pemahaman ke kaum milenial tentang pentingnya negara dipimpin anak muda. Dihadiri sejumlah kaum milenial dan konten kreator Medan, Komandan Tim Kampanye Nasional Panta Prabowo Gibran Arief Rosyid Hasan menyampaikan saatnya anak muda ikut menentukan nasib bangsa ke depan. Menurutnya, banyak yang bisa dilakukan anak muda Indonesia saat ini, terlebih lagi di usia produktif. Rosyid menambahkan jika anak muda berhasil memanfaatkan situasi saat ini, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara maju ke depan seperti Korea Selatan. Rosyid menyebutkan saat ini ada 7% menteri di Indonesia dijabat anak muda. Artinya anak muda semakin mendapatkan kesempatan besar untuk tampil dan duduk di jabatan strategis. Ia mengatakan bahwa kesempatan didapat berjuang bersama Prabowo Gibran harus dimanfaatkan dengan maksimal, mengingat banyak program yang telah dirancang untuk generasi muda. Orang muda di Indonesia ini punya kesempatan buat menjadi pemimpin ya. Sekarang ada Mas Gibran di
Dan di beberapa daerah saya kira juga anak-anak mudanya sudah punya kesempatan yang besar ya. Sehingga kalau dulu masih skalanya di daerah, sekarang skalanya nasional. Ada Mas Gibran sebagai representasi kita. Dan ada Pak Prabowo senior yang memberi ruang yang besar kepada anak muda. Karena ini juga satu dari sedikit orang senior yang mau memberi ruang kepada anak muda. Pemirsa, KPU Sumut tetapkan jadwal kampanye rapat umum. Berita selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menetapkan pelaksanaan kampanye rapat umum masing-masing paslon capres, cawapres, dan partai politik pengusung berlangsung 15 hari serta DPD RI 18 hari. Penyusunan penetapan jadwal kampanye rapat umum peserta pemilu 2024 di Sumatera Utara dihadiri Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Sumut, perwakilan Pemprov dan pejabat utama Polda Sumut siang tadi di Medan. Jadwal kampanye rapat tertutup di Sumatera Utara ditetapkan 6 kali pertemuan masing-masing paslon capres-cawapres bersama parpol pendukung mulai tanggal 21 Januari hingga 7 Februari 2024. Sementara parpol yang tidak mengusung paslon capres-cawapres yakni Partai PKN dan Partai Buruh bersama DPD RI dilaksanakan 18 kali pertemuan kampanye mulai 21 Januari hingga 10 Februari. Untuk titik lokasi penempatan kampanye, rapat umum dapat dilakukan memanfaatkan fasilitas pemerintah maupun milik perorangan setelah berkoordinasi dengan pihak terkait. Komisioner KPU Sumut Sitori Mendrova mengatakan, untuk Sumatera Utara jadwal kampanye rapat umum kategori zona B di 33 kabupaten kota diharapkan berlangsung aman, jujur, dan adil. Sumatera Utara karena termasuk zona B dalam pelaksanaan rapat umum itu Sumatera Utara melaksanakan dan KPU Provinsi Sumatera Utara juga sudah menetapkan jadwal pelaksanaan rapat umum mulai dengan tanggal 21 sampai dengan tanggal 7 Februari. Itu khusus untuk seluruh pasangan calon baik nomor urut 1, nomor urut 02, nomor urut 03 dan seluruh peserta pemilu yang mendukung maupun pengusung. Nah, terkecuali untuk partai politik itu yang Buruh dan Partai PKN itu akan melaksanakan juga kampanye rapat umum itu dimulai dari tanggal 21 hingga dengan tanggal 10 Februari. Pelaksanaan kampanye mulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang diharapkan masing-masing partai politik dapat menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Perekaman KTP elektronik pada sekolah di wilayah Gunung Sitoli hari ini terkendala karena terganggunya sinyal internet di daerah tersebut. Sejak pagi tadi, siswa-siswi SMA Negeri 2 Kecamatan Gunung Sitoli, khususnya mereka yang telah berusia 17 tahun, sebanyak 130 orang telah berkumpul untuk mendapatkan giliran perekaman KTP elektronik di sekolah mereka. Setelah berlangsung beberapa saat, tiba-tiba jaringan internet terganggu sehingga perangkat M2M serta instalasi modem yang tersambung dengan sistem administrasi kependudukan terpusat tidak berjalan secara maksimal dan menghambat aktivitas perekaman KTP. Berbagai upaya dilakukan pihak operator Dinas Dukcapil Kota Gunung Sitoli agar perekaman dan pendaftaran penduduk terus dilakukan hingga petang nanti. Perhatian pihak telekomunikasi juga dibutuhkan untuk membantu perbaikan jaringan internet pada wilayah Gunung Sitoli untuk mendukung kelancaran aktivitas layanan publik. Ini kami rencana melakukan perekaman pada siswa sebanyak 130 orang dan kita sudah melakukan beberapa orang perekaman KTPL. Hanya saja
saja mungkin ada beberapa kendala di sekitar di sini, mungkin jaringannya kurang bagus sehingga agak terhambat bagi kami selaku petugas untuk melakukan perekaman KTPL. Dan kami berusaha supaya semua siswa pada hari ini bisa dilakukan perekaman. Antusias para siswa cukup tinggi untuk mendapatkan pelayanan urusan administrasi kependudukan berupa rekam iris mata, sidik jari, serta tangan sebagai kelengkapan memperoleh KTP elektronik. Mereka berharap layanan Dukcapil hari ini dapat didukung dengan jaringan internet yang stabil. Kartu tanda penduduk elektronik ini sangat diperlukan, terlebih-lebih untuk kedepannya kami akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Otomatis salah satu syarat untuk memasuki tahap tersebut harus adanya kartu tanda pengenal, dan untuk pemilu kan persyaratannya harus memiliki kartu tanda penduduk ya. Jadi dengan kehadiran Bapak-Bapak pada saat ini otomatis sudah sangat membantu kami dalam proses pemilihan nanti, sehingga kami dapat menyuarakan atau menentukan hak pilih kami sesuai dengan keinginan kami. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan ini terus dikampanyekan tidak saja dalam menyongsong pemilu 2024, namun juga untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara sebagai identitas diri yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah seorang warga menyayangkan pelayanan di salah satu puskesmas di Kota Tebing Tinggi yang menolak pasien berobat karena tidak membawa kartu BPJS. Sementara kondisi pasien butuh penanganan medis dengan cepat. Akibat perlakuan tersebut, pasien mengamuk di kantor puskesmas Tanjung Marula, Kota Tebing Tinggi. Kejadian berawal saat pasien yang mau berobat setiba di meja pendaftaran, seorang pegawai meminta menunjukkan kartu BPJS. Namun karena yang ditunjukkan hanya kartu kunjungan puskesmas dan KTP, oknum pegawai langsung menolaknya. Saat si pasien bermohon dan meminta agar diberikan dispensasi karena hanya membawa KTP dan kartu kunjungan, namun pegawai tersebut tetap menolaknya. Bahkan oknum pegawai yang berada di ruang pelayanan dengan arogan menolak dan marah-marah serta mempersilahkan si pasien untuk memviralkannya. Seketika kejadian ini membuat pasien menjadi marah karena menahan rasa sakitnya. Ketika dikonfirmasi, pasien yang juga sebagai jurnalis di Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani, mengatakan ia sangat menyesalkan dengan kearoganan oknum pegawai puskesmas Tanjung Marula ini. Seharusnya sebagai pelayanan publik terlebih dahulu melihat kondisi pasien. Jika pasien sangat membutuhkan untuk mendapatkan perawatan, jangan dipersulit hanya karena tidak dapat ataupun tidak membawa kartu BPJS. Yang minta kartu, yang minta ini, saya minta dispensasi agar saya diobati dulu. Kalau soal kartu nanti bisa belakangan. Kalau nyawa orang tidak tertolong macam mana? Kalau beginilah bentuk pelayanan di Kota Tebing Tinggi ini berarti sudah menyalahi. Kita mohonlah kepada Kadis atau PJ Wali Kota agar petugas-petugas di sini juga diberi pelajaran juga, diberi agar orang ini pelayanan umum. Saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Kepala Puskesmas Tanjung Marula, Kota Tebing Tinggi, Dr. Kurnia mengatakan, untuk prosedurnya saat ini jika pasien mau berobat cukup menunjukkan KTP dan kartu keluarga saja. Untuk oknum petugas yang arogan akan dipanggil dan akan diberikan pengarahan jika bersalah dan akan diberikan sanksi. Pakai KTP aja udah bisa langsung gitu ya. Tercatat, langsung bisa dilayani. Oke. Mungkin ada salah pahaman di depan atau gimana, atau ada masalah pribadi yang bagian penerima apanya sehingga terjadi miscommunication. Nanti saya beri penjelasan lagi nanti, akan saya panggil. Kira itu aja. Oke. Akibat kejadian ini, pasien merasa kecewa karena tidak mendapatkan pelayanan dengan baik. Pemirsa, batik mangrove asal pesisir Batubara semakin dikenal masyarakat luas karena selain coraknya yang menarik, bahan pewarna yang digunakan berasal dari pohon mangrove yang sangat ramah dengan lingkungan. Batik motif mangrove dan biota laut pesisir Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ini dikelola oleh ibu-ibu yang berada di kawasan hutan mangrove.
Bermodalkan mengikuti sejumlah pelatihan dan belajar melalui media sosial, beberapa kaum ibu di pesisir Batubara tengah mengembangkan batik dengan corak mangrove dan biota laut. Batik mangrove yang dicetak di kain katun dan piskos ini memiliki kesulitan tersendiri karena masih menggunakan peralatan manual. Meski memiliki tanganan dan menyelesaikan satu helai kain membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak menyurutkan semangat para pelakunya karena hasil yang sudah selesai memberikan kepuasan tersendiri. Apalagi saat ini banyak masyarakat yang datang untuk melihat sekaligus memesan kain batik ini untuk dijadikan sebagai bahan pakaian. Kadis Koperasi UKM Kabupaten Batubara Rahmat Kaidir Lubis mengaku Kabupaten Batubara sejak dulu sangat mengedepankan UKM wastra lewat kain songket dan saat ini akan mendukung penuh keberadaan pengrajin batik mangrove karena limbahnya sangat ramah dengan lingkungan. Selain itu, melalui keberadaan batik mangrove dapat memperkenalkan hutan mangrove yang saat ini dijadikan sebagai objek wisata di Kabupaten Batubara. Sebagai bukti dukungan pemerintah, pengrajin akan diikutkan pelatihan di Pekalongan sehingga dapat mengembangkan batik mangrove Batubara. Banyak pelaku UMKM kita yang membuat batik, baik itu batik jumputan, batik cap, batik ekoprint. Nah, salah satunya di sini ada batik mangrove yang berada di Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara. Harapan saya di Hari Batik nanti di tanggal 2 Oktober, para pengrajin batik tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik buat ciri khas yang ada di daerah masing-masing hingga batik di daerah itu lebih terkenal di Indonesia, terutama di batik mangrove di Kabupaten Batubara ini. Salah seorang pengrajin batik mangrove, Sarmila, mengaku setelah menggeluti batik mangrove ini, banyak produk batik yang dihasilkan, mulai dari syal dan bahan pakaian. Setiap pengrajin memiliki keahlian masing-masing, seperti membuat pola, canting, hingga pewarnaan. Kolaborasi tim yang ada dapat menghasilkan batik yang menarik. Para pelaku batik mangrove berharap agar pemerintah dapat membantu mereka untuk mempromosikan hasil karya yang sudah ada. Coraknya kita pakai corak alam, ada pewarnaan alam dari kulit kayu, batang kayu, bahkan akar dan buah juga. Motifnya kita kalau nggak biota laut itu mangrove. Harapan kita ingin lebih dikenal lagi Pak. Kita ingin dikenal keluar gimana kita itu ada di sini gitu. Di Batubara ini khususnya Partai Sejarah kita udah punya batik. Saya maunya itu dari pemerintahan kalau mau bikin seragam dari perkantoran atau dinas-dinas bahkan sekolah pingin mau di sini gitu loh Pak. Para pengrajin batik mangrove di Batubara ingin agar hasil karya yang sudah ada dapat dikenal masyarakat luas, apalagi motif yang ada memiliki ciri khas mangrove Batubara. Dan berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk esok, Sabtu 20 Januari 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Nora Sinaga, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Sabtu 20 Januari 2024. Pada pagi hari wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore hari wilayah Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Sibolga, Madinah, Padang Lawas, dan Kepulauan Nias. Untuk malam hari, potensi hujan ringan masih terjadi di wilayah Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Sibolga, Madinah, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk dini hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Provinsi Sumatera Utara yang terpantau tanggal 18 Januari 2024 tidak ada. Demikian perakiraan Sabtu 20 Januari 2024. Terima kasih dan sampai jumpa.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nisa Redi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.